Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kewirausahaan akan mempresentasikan mengenai bisnis plan produk Dazzling Craft. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Aprilia Kartika Sari dan ada teman-teman saya, Asep Kusnandar, Muhammad Alfian Hakim, dan Puji Listianti. Nah, pembahasannya akan kita bahas kali ini. Yang pertama ada executive summary, yang kedua deskripsi perusahaan, yang ketiga environmental impact assessment atau AMDAL, yang keempat deskripsi produk, yang kelima marketing plan, yang keenam operational plan, dan yang ketujuh financial plan. Yang pertama ada executive summary yang akan dijelaskan oleh Puji. Silakan Puji. Baik, saya akan menjelaskan tentang executive summary Dazzling Craft. Dazzling Craft merupakan produk brand kerajinan rajut yang menjual tas rajut dengan desain yang unik dan trendy. Dazzling Craft menawarkan pelanggan kualitas bahan yang kuat dan berkualitas. Produk kami dibuat oleh ahlinya dengan rajutan dan jahitan yang rapi serta desain eksklusif bagi setiap pelanggan yang menginginkan tas yang istimewa. Sebagai pelengkap brand ini, maka akan dijual pula produk seperti bucket hat, shawl, cardigan, dan pernak-pernik fashion lainnya. Dazzling Craft yang pertama akan didirikan di pertokoan daerah Menteng, Kota Bogor. Peluang bisnis kerajinan rajut di daerah Bogor sendiri masih terbuka lebar karena bagi masyarakat tas merupakan hal yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan fashion telah menjadi gaya hidup bagi anak muda zaman sekarang. Next. Sebelumnya. Nah, selanjutnya mengenai perusahaan kami atau bisnis kami memiliki visi dan misi. Visi kami yaitu menjadi perusahaan kerajinan rajut terbaik yang terus berkembang dan mampu bersaing di pasar internasional. Adapun misi kami yaitu yang pertama, dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan menyediakan produk yang inovatif dan berkualitas tinggi. Yang kedua, kami akan membangun kepercayaan bisnis online khususnya e-commerce di Indonesia maupun luar negeri. Lalu yang ketiga, kami akan memberikan pelayanan terbaik untuk menjaga kepercayaan konsumen. Adapun segmentasi pasar yang kami tetapkan berdasarkan survei yang sudah kami buat, yaitu segmentasi pasar kami adalah target utamanya, yaitu perempuan yang berusia 15-25 tahun, yang bekerja sebagai pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, karyawan swasta, dan lain-lainnya yang menyukai kerajinan rajut. Dan juga segmentasi pasar kami yang ketiga, seorang perempuan yang menyukai produk yang secara bentuk dan visualnya menarik. Kemudian untuk kondisi persaingan sendiri, belum banyak toko kerajinan rajut di wilayah Kota Bogor dan sekitarnya. Pada website carialamat.com dan directionary.loveindonesia.com hanya terdapat 14 toko kerajinan tangan yang tersedia dan tidak satu pun dari 14 toko tersebut yang menjual kerajinan tangan berupa rajutan. Bahkan beberapa di antaranya sudah tutup secara permanen. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi persaingan untuk pasar kami masih tergolong rendah. Boleh di next. Baik, selanjutnya untuk aspek AMDAL atau analisis lingkungan. Next. Berdasarkan hasil analisis aspek AMDAL yang sudah kami lakukan, bisnis Dazzling Craft terhadap lingkungan industri dapat dikatakan cukup baik. Dilihat dari kondisi persaingan antar perusahaan sejenis, kondisi calon pemasok, kondisi calon pembeli, dan kondisi calon kreditur, semuanya dalam kondisi yang baik. Hanya saja pada kondisi kepegawaian belum baik karena masih sangat sedikit orang yang mempunyai skill merajut. Namun hal ini dapat kami atasi dengan memberikan pelatihan untuk calon kawan, khususnya yang ingin melamar pada posisi pengrajin. Selanjutnya, hasil analisis aspek AMDAL usaha Dazzling Craft terhadap lingkungan jauh dapat dikatakan baik juga. Dilihat dari kesesuaian lingkungan ekonomi, lingkungan sosial dan budaya, lingkungan politik, teknologi, serta lingkungan global, semua dalam kondisi sangat baik dan sangat sesuai.
Selain itu, terkait pembuangan limbah, tidak ada masalah dengan kegiatan ide bisnis kami. Bahkan limbah benang dapat dimanfaatkan sebagai bahan produksi. Next. Baik, selanjutnya mengenai deskripsi produk akan dijelaskan oleh Ariel. Baik, terima kasih Puji. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai deskripsi produk. Dazzling Craft menghadirkan produk fashion dalam bentuk kerajinan tas yang unik namun tetap bisa dipakai dalam aktivitas sehari-hari seperti kuliah, bekerja, hangout, acara keluarga, ataupun kegiatan lainnya. Produk kerajinan tas rajut Dazzling Craft terbuat dari bahan rajut berkualitas tinggi dan nyaman untuk dibawa dan mudah untuk di-mix and match dengan outfit harian kamu. Desain dan pattern yang cantik buat kamu makin percaya diri dalam aktivitas sehari-hari. Nah, berikut ini adalah contoh produk-produk dari Dazzling Craft yang memiliki kualitas serta bahan yang berkualitas tinggi dan juga memiliki jahitan yang rapi sehingga dapat bersaing di pasaran. Yang pertama ini ada pouch, lalu ada tote bag, dan juga ada bucket hat. Selanjutnya ada marketing plan. Strategi pemasaran untuk Dazzling Craft ini menggunakan 5P. Yang pertama itu produk. Dazzling Craft adalah kerajinan rajut fungsional dan berkualitas premium dengan desain trendy dan cocok dipadukan dengan outfit apapun. Lalu yang kedua ada price. Pelanggan dapat berburu produk craft dengan harga yang terjangkau dan juga menikmati promo serta diskon yang berlaku. Lalu yang ketiga ada promotion. Promosi dilakukan melalui medsos, penawaran secara langsung, dan menarik pembeli dengan adanya free gift. Lalu yang keempat, ada people. Karyawan dari Dazzling Craft adalah karyawan yang berkompeten dan mampu memberikan pelayanan yang baik terhadap pelanggan, sehingga pelanggan merasa puas dalam membeli produk kami. Lalu yang kelima, ada place. Selain toko offline, kami juga memiliki toko pada marketplace Shopee dan Instagram yang akan memudahkan pelanggan untuk menemukan produk kami. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfian. Silakan Alfian. Ya, saya akan menjelaskan operational plan. Next. Next. Ya, yang pertama ada lokasi usaha. Lokasi usahanya itu sendiri ada di Jalan Dr. Semeru nomor 98 RT 05 RW 08 Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat. Untuk skala operasinya untuk tahun pertama skala usaha Dazzling Craft adalah 1 piece per hari atau 20 sampai 30 piece per bulan. Angka ini didapat berdasarkan jumlah bahan baku dan jumlah tenaga kerja. Kemudian untuk proses produksinya, yang pertama ada menentukan jenis karya yang akan dibuat, kemudian menentukan pola rajut, kemudian menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, lalu proses merajut sesuai pola dan bentuk yang diinginkan, kemudian menjahit bagian tambahan seperti resleting dan kain puring, kemudian finishing dengan menambahkan aksesoris, dan yang terakhir handbag atau produk siap dikemas dan dipasarkan. Next slide. Kemudian saya akan menjelaskan financial plan. Next. Ya, di sini ada kebutuhan dana awal. Kebutuhan dana awal yang pertama itu ada buat pembelian bahan produksi per bulannya, seperti benang rajut, jarum, kancing, hakpen, pouch, resleting, benang jahit. Subtotalnya 793.000. Kemudian untuk persiapan operasional usaha seperti biaya sewa tempat, meja, kursi, rak, komputer kasir, AC, biaya iklan, promosi, dan beban gaji dengan subtotal 24.660.000. Dan total keseluruhan menjadi 25.453.000. Next. Kemudian analisis sumber dana, Dazzling Craft sendiri tidak menggunakan modal asing. Untuk modal sendirinya 5.453.000, untuk pinjamannya 20 juta rupiah,
dan subtotalnya menjadi Rp25.453.000. Next. Kemudian analisis BP. Di sini biaya tetapnya seperti hak pen, jarum, biaya sewa tempat, dan lainnya itu totalnya Rp24.280.000. Kemudian biaya variabelnya itu sendiri seperti benang rajut, benang jahit, dan lain-lainnya itu totalnya Rp45.600. Next. Nah, ini ada BP dalam rupiah. Setelah dimasukkan ke rumus, didapatkan angka Rp38.855.057,5. Kemudian untuk BP dalam unitnya sendiri, setelah dimasukkan ke rumus, didapatkan angka 233 unit. Kesimpulannya, besar volume penjualan agar perusahaan berada dalam posisi break-even point adalah dengan menjual produk sebanyak 233 piece atau senilai Rp34.855.057,5. Next. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami Dazzling Craft. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.